Nah, alhamdulillah sekarang setelah pengiriman kemarin, kami dikasih kepercayaan oleh buyer kuota sekitar 5 kontainer per bulan. Itu yang kita masih kejar pemenuhan suplainya karena kalau di Sulawesi masih kewalahan, jadi kita cari backup di luar Sulawesi juga. Salah satu alasan kami tidak meninggalkan Sulawesi kemarin ada beberapa sih yang saya kenal eksportir juga di komoditas yang sama di Sulawesi. Karena tidak mampu, dia give up, dia keluar, dia ke Medan buka gudang. Saya bilang saya masih stay dulu karena bisnis bukan sekedar cuan saja. Saya lihat banyak yang bisa terbantu. Jadi dibalik semakin banyak kita membantu masyarakat, ya akan terbuka jalan. Jadi sampai sekarang itu di Mateng itu Pak Juan di Bambalomotu itu lidi Siap. sudah dipakai lidi itu sudah dipakai untuk membayar SPP. Kemarin perusahaan kami kerjasama dengan salah satu kampus di sana dengan ketua yayasan dan sudah diumumkan ke mahasiswa di sana bahwa berikutnya kalau pembayaran SPP-nya kurang silakan bawa lidi saja. Jadi mereka bayar pakai lidi di belakang rumah mereka, mereka bisa lanjut kuliah. Itu suatu hal yang luar biasa ya, yang bisa kita uh, berikan kepada masyarakat melalui bidang yang kita geluti ini. Jadi itu mungkin yang saya bisa share ke teman-teman. Jadi apa yang saya alami kemarin mungkin teman-teman yang baru belajar ekspor itu akan teman-teman hadapi juga dan konsisten saja karena konsisten itu nanti hasilnya baik dan yang berhasil finish itu ya orang-orang terpilih, orang-orang yang ketemu masalah, dicari masalahnya bukan mencari kemudahan dengan pindah ke komoditas lain. Nah, kalau ada yang mau bertanya-tanya di acara kumpul-kumpul ini, boleh kanda-kanda. Kalau masalah bayar, eh, insya Allah tidak sesulit mencari supplier. Kalau ada yang mau bertanya, boleh kanda. Halo, halo. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kanda. Waalaikumsalam. Saya Fitri dari Pinrang. Oh, Pinrang, siap. Halo Fitri. Iya, halo, halo semua. Oke, jadi eh, tadi pas saya dengar pembicaranya Kak Halid mengenai masalah lidi. Ya, Ah, itu tadi ada bicara masalah forwarder. Bisa dibantu forwarder toh? ya. Iya, jadi selama ini tuh kendalanya tuh forwarder. Oh, iya. Ya. Iya, Nah, karena ada beberapa buyer yang saya follow up, hmm, mereka langsung minta harga CIF ke port tujuan. Nah, masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara tak jawab Ki karena kita hmm, ini tidak ada forwarder yang bisa kita tanya. Ada beberapa ya, forwarder, nomor forwarder yang dikasih di grup, ya. saya chat, tapi ini Ki tidak direspon sama mereka, jadi ini susah Ki. Oh, eh, ini kita kalau ya provider banyak ya, apalagi di Makassar itu ada Samudera Indonesia, ada bisa pakai Meratus juga, ada beberapa sih di ini. Cuman eh, kalau salesnya mereka itu pasti mencari pasar dan kita juga harus punya trik untuk meminta data dari mereka. Nah, jadi jangan kita Hmm. meminta komunikasi saat komunikasi dengan mereka, jangan kita terlalu kelihatan bahwa kita ini sangat baru. Ya, triknya begitu. Jadi kadang kita
Bolehlah komunikasi. Iya, kan Saya punya ini, kita sudah bermitra oh iya, dengan yang lain. Cuman sekarang ini saya mau coba sendiri. Bayarnya sudah ready. Yang kita harus meyakinkan mereka karena mereka melayani banyak yang kayak begitu, minta harga tapi ya, tidak ada ini follow up-nya. Jadi ya pandai-pandai kita untuk meyakinkan. Kadang kita kirim gambar juga ini barang sudah ready nih, bayar sudah ready. Tinggal saya mau kasih harga fix berapa. Usahakan forwardernya yang komplit. Kadang juga mereka tidak menjawab karena mereka bukan dia cuman urus MKL misalnya. Mereka itu kalau ditanya masalah di luar MKL, kadang dia harus hubungi temannya dulu. Jadi cari-cari yang satu komplit kayak hubungi Meratus. Meratus itu dia paling pengapalan aja itu dia bisa kasih ya, data. Kalau kita tanya yang lain, dia bilang saya coba carikan dulu informasinya, dia bilang gitu. Pasti bilang gitu. Nah ini ada beberapa forwarder yang mungkin teman-teman nanti bisa pakai itu. eh, tapi yang harus harus maksudnya ini ya harus sudah eh, hampir yakin bahwa buyer dan supply-nya ini bisa untuk dikirim. Karena kalau kita tanya-tanya terus juga kewalahan juga mereka menjawab nanti kan. Kalau kita cuma mau tanya harga atau trik yang lain itu pada saat kita komunikasi pertama sama mereka, bilang saja kita sudah ready supply dan buyer, kirimkan saya press list, minta press list langsung. Jadi tentukan di ya mereka ada press list itu. Mereka berlaku sekitar 3 bulanan kali ya, itunya biaya freightnya. Minta press list langsung lengkap untuk titik-titik FOB, misalnya jangan minta saya mau FOB FOB Jakarta, tidak lama lagi minta lagi. Kalau Surabaya bagaimana? Nah, nanti minta langsung sekalian. List memang kemudian kemungkinan kita mau mengirim lewat port mana, sekali minta. Jadi dia sekali kasih itu datanya. Pasti dia kasih itu lengkap. Nah, kalau komoditasnya ada di mana? Di daerah Pindrang juga? Komoditasnya di Polewali, dekat Ji. Oh, Polewali berarti apa komoditasnya? Lidi juga? Briket. Briket? Briket. Oh, briket. Briket berarti tetap di via Tanjung Priuk. Kalau Makassar bisa, Iya. Makassar, cuman freightnya mahal, bayar jarang. Kemarin itu kalau perbandingan sudah lumayan, beda 1.000 lebih USD perbandingannya itu kalau kita kirim. Jadi buyer itu lebih suka kita mengirim ke Makassar dulu darat, lanjut laut ke Priuk, Priuk baru dihitung kopinya. Iya, ini apa? Kalau misalkan Surabaya bisa kan kalau briket? Surabaya bisa juga, tapi kita hitung-hitungan yang mana lebih murah biaya ininya, biaya pengiriman. Nanti kita tinggal bandingkan nanti, karena kan langsung minta press list, minta Surabaya sama Priuk, nanti kita sendiri yang pilih mau lewat mana, dan bisa juga nanti minta rekomendasi sama mereka, mereka kasih rekomendasi itu. Biasanya diarahkan ke Priuk. Iya. Cuman kalau kalau daratnya ke Makassar, kadang mereka tidak tanggung, kecuali kalau kita mau ambil kontainernya langsung dari mereka. Cuman kalau kita ambil kontainer, kita sudah bayar sewa kontainer kosong itu dari Makassar ke Polewali. Jadi kena kita di situ. Jadi triknya itu kayak seperti kami kemarin ini kan 10 roda khusus 10 roda itu bolak-balik Palu. Jadi dia ke Palu bawa barang, pulang kosong ke Makassar. Jadi kadang nanti minta mereka muat lebih murah jadinya. Nanti di Makassar baru pindah ke kontainer. Itu bisa lebih murah biaya ininya. Bisa hemat sampai 7 juta.
Lumayan itu bisa dimasukkan ke margin. Iya, ini apa? Saya mau tanya lagi. Iya, Ini kan apa kerja sama sama supplier begitu. iya, Jadi kebetulan ada buyer, iya, ada mi buyer ini sudah mi apa eh progres pengerjaannya sudah hampir 70%. hmm, Kemarin ada mi buyer yang datang tuh sudah titi 50%. wih, Penyelesaian wah, pembayarannya itu nah, terbit BL. hmm, Terbit BL cuman kemarin pas kontrak itu hmm, kesepakatannya itu penyelesaian pembayaran 100% atau sisanya itu yang 50% iya, pas loading barang atau terbit BL terus send iya, copy kan. iya, Nah, saya di situ kelirunya saya. hmm, Kita kan kasih harga FOB Surabaya. hmm, Terus katanya supplier apa nggak bisa terbit BL kalau apa maksudnya dari kami sama supplier itu perjanjian apa Incoterms-nya itu FOB. hmm, Terus untuk shipping dari Surabaya ke Jordan karena kebetulan ini bayarnya dari Jordan hmm, itu bayar yang tanggung. Cuman katanya supplier kalau misalkan perjanjian untuk pembayaran 50% setelah terbit BL send copy itu harus kita yang handle shipping ke Jordan. Wah, Itu kita gimana pilih, itu? Karena dia kan kita pilih tidak CNF CIF apa ini tetap C- FOB. kalau FOB berarti tidak. Kalau kalau kita pilih CNF berarti kita yang tanggung ke sana pengirimannya. Iya, maksudnya kita yang apa yang kita yang handle begitu. Cuman kata supplier itu tetap FOB harganya. Tapi tapi kita yang tanggung sampai ke Jordan, tracknya. Iya, iya. Oh, maksudnya Incoterms-nya itu tetap FOB. Ya, Cuman yang yang urus ki ini shippingnya tetap eksportir begitu. tapi secara keseluruhan harganya tetap aman ya. Ya aman sih, cuman saya nggak mengerti ini ada kan namanya juga FOB negara tujuan atau FOB cuman FOB di negara ini, maksudnya di port Indonesia begitu. Memang ada yang seperti itu. Jadi kayak kemarin juga itu saya ke India itu CNF, tapi sama forwarder itu buatnya FOB. Tapi selama selama itu masih ini masih masuk hitungan, saya malah takutnya ini biaya biaya proyeknya ini nanti kita kena kalau misalnya dibebankan ke kita padahal perjanjiannya mereka yang tanggung. Kalau misalnya Hmm, hitung-hitungannya ini sudah masuk, tidak ada masalah. Forwarder bisa bayarkan dulu itu biaya proyeknya. Nanti kita lunasi mereka pada saat BL pelunasan. Karena pada saat nanti BL terbitkan dia kasih kita kopi, paling iya. sekitar dua harian lah setelah pelunasan itu uangnya bisa diambil di bank kan. Jadi aslinya forwarder tetap pegang. Jadi, kita lunasi Oh, biaya proyeknya. Jadi kita nggak usah bayar bayar biaya proyek dulu, biar forwarder yang bantu. Itu bisa. hmm, itu kalau send kopi BL-nya itu dikirim DHL atau apa? Pakai foto saja, pakai WA. Jadi di BL-nya itu, Oh, di BL-nya nanti ada tulisannya kopi. Jadi aman saja. oh, Jadi oke nanti oke. forwarder kirim ke kita ke anunya apa PDF-nya, nanti kita forward ke buyer. Nah, itu dasarnya buyer untuk pelunasan. Karena dia harus cepat lunasi karena mereka berhitung kapal itu berapa lama sampai di Jordan. Kayak kami ke India kemarin itu dokumen itu pakai DHL
itu sekitar 4 hari baru nyampe. Jadi kalau kapan dia terlambat pelunasan, dokumen asli terlambat dikirim, dia kena nanti di sana kalau terlambat ngambil barangnya. Barangnya sudah tiba, dokumen belum nyampe. Mungkin biasanya ada sih sekitar dua harian, 3 harian loans dari pihak sana. Tapi selebihnya itu nanti kena cas. Jadi mau tidak mau dia cepat lunasi itu. Dan forwarder sudah tahu. Jadi misalnya kalau kita sebut mau kirim ke Jordan, oh dia sudah tahu karakter Jordan bagaimana. Nanti saya kasih nomornya yang bisa bantu talangi biaya forwardernya kalau memang masalahnya di biaya break. Tapi mungkin yang kita harus bayar itu nanti pengiriman dari ke Surabayanya, dari Makassar ke Surabaya. Iya. Nah, terus nanti Iya, di iya. Surabaya ada Kalau dari di Surabaya nanti itu ada fee untuk ekspornya, biaya pengurusan ekspor jasanya. Jadi kita bayar jasanya, kalau Surabaya mungkin secara penjualan itu sudah terima beres. Mereka yang urus seperti COO-nya dan sebagainya, semuanya kita tinggal terima beres saja. Nah, sisanya itu iya. tinggal pengiriman. Oh, jadi belum ketemu forwardernya? Untuk forwarder sebetulnya itu supplier yang urus Ki, Pak. Oh, Begitu. terus. Iya, karena tuh mereka enggak mau kasih nomor kontak forwarder. Jadi semuanya tuh supplier yang urus. Kalau boleh jangan supplier yang urus. Kenapa? Karena di data-data forwarder nanti itu tertulis nama bayarnya, nama, nomor telepon dan sebagainya. Oh iya, karena tuh begini, saya sama supplier begitu, ceritanya kita kerjasama begitu. Enggak apa-apa, kalau mau kerjasama tetap kita yang handle masalah bayar. Mereka yang siapkan. Iya, Jadi iya, kalau misalkan kontekan sama buyer, itu saya yang handle kan. Cuman kalau misalkan mengenai masalah forwarder dan apa sebagainya itu mengenai barang, terus sama sertifikat, supplier semua yang urus. kalau sertifikat barang mungkin supplier bisa, tapi kalau forwarder usaha kita karena banyak data buyer di situ, itu yang kita harus keep. Kalau buyer sebetulnya kemarin sudah kunjungan ke pabrikan 2 kali jadi kayak apa ya? Ini sih. Ya. Cuman memang saya minta nomor kontak ke supplier, mereka tuh enggak kasih, padahal saya masih ada beberapa buyer yang minta harga freight ke negara tujuan mereka. Nah itu ini enggak bisa kita kasih ke supplier, jadi susah. Nanti kita ambil alih saja. Nanti saya kasih supplier yang bisa bantu. Maaf Om Halid. Siap. Apa efeknya itu kalau misalnya supplier tahu data-data di forwarder? Kalau belum terlalu lama kerja sama, kalau saya punya barang, nanti itu kan forwarder kirim ke saya itu COO, ada BL, ada banyak dokumen ekspor itu. Nanti di situ data-data buyer ada, jadi tanpa Kanda Fitri nanti ini saya bisa kirim langsung keluar. Forwarder sudah ada, barang saya yang punya, buyer sudah ada, harganya pasti bisa saya kasih turun sedikit, ambil marginnya Kanda Fitri. Berarti bisa ada, tidak boleh ada dusta di antara kita di. Banyak terjadi, itu yang kita harus hindari. Jadi, Tapi meskipun saya sama supplier itu ada perjanjian, Pak. Sudah ada kontraknya. Ya, ada MOU yang salah satu poinnya itu supplier nggak bisa ambil buyer dari kami begitu. Oh, boleh kalau sudah ada diperkuat begitu. Tapi saran saya kalau bisa kita yang handle, karena selaku eksportir harusnya bagian kita itu forwarder. Pertama kita bisa belajar juga Kanda. Yang kedua produk berikutnya jangan sampai supplier lagi yang handle forwardernya, harusnya kita, sampai kita ya dari sisi eksportir harusnya kita yang siapkan.
Hmm. Jadi agak berisiko di ini di bypass. Ya di bypass banyak Iya, ya, saya. banyak kejadian begitu teman-teman ya, bypass. Ini kalau sudah rupiah besar banyak yang bisa berubah kan. Itu yang saya dengar dari teman. Nggak bisa keluar. Oke. Makasih. Siap Anda. Memang. Ini kita terbatas sama waktu ini. Sudah ada notifikasi lagi. Kanda yang lain? Ada yang Yang kuri, yang kuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Halid. Siap. Mungkin mau tahu informasi kan info dari Om Halid kan tempo hari kalau marginnya itu singkong itu kan potensinya sangat besar itu Om. Sekedar mau tahu saja di tempat lain yang sudah jalan itu bagaimana anunya sekarang Om Halid, apakah mereka itu sudah ini ya sudah continue ya dari segininya pengirimannya? Ya, saya informasi dari teman itu continue, malah ada yang bertambah dia punya permintaan, jadi dari singkong freeze. Tadi yang tadi mau sekedar tahu karena kan ada beberapa itu daerah yang memang ada, kalau saya tidak salah dengar itu kemarin kan saya survei itu informasi ada pabrik Tropicana itu kan bahan bakunya singkong itu Om ya. Iya. Karena saya dengar ada ya, lanjut. Ya, jadi itu yang ini tadi apa? Saya mau sampaikan ini apa? Sampai sudah berkembang dia punya permintaan sampai yang tapi ini juga bentuk tepung sudah permintaannya sampai meluas begitu. Jadi lumayan. Mungkin ini kita bisa coba LCL saja dulu, permintaan 500 kilo 1 ton, baru biar kita bisa mengirim. Setelah itu kalau misalnya bagus, baru tingkatkan produksi, kita kirim hitungan 20 konten 20 feet. Tergantung dari jadi jangan menunggu full 20 feet dulu baru kita kerja. Permintaan 500-an kilo juga kita kirim saja dulu. Nanti setelah mereka dapat barangnya, baru kita sambil cari buyer lain, baru kita naikkan ke produksinya 20 feet. Karena kadang kita bermasalah itu di supply-nya nanti. Yang ada dulu kita kirim sambil cari buyer. Nanti kita bareng-bareng lah sharing-sharing cara cari buyernya. Yang penting ada dulu satu wilayah teman-teman yang bisa kumpul ubi kayunya itu dalam jumlah banyak. Dan mungkin cara-cara ininya teknis perlakuannya untuk standar ekspor mungkin banyak itu bisa kita lihat di YouTube teman-teman yang sudah ekspor tutorialnya bagaimana sampai packingnya. Paling yang kita butuhkan itu vakum, penyedot sama jenis plastiknya dan cara pembersihannya. Terus mungkin ada standarnya, mungkin ada bintik-bintik yang mungkin yang tidak bisa diambil itu paling yang kita cari. Selebihnya itu kita kirim saja nanti. Berarti ini kondisi singkong yang kita mau ekspor ini memang yang kondisi kualitas yang memang sudah ini ya ada standarnya itu ya Om. Maksudnya kita kirim ini dalam bentuk mentahnya atau maksudnya dalam sudah dikupas kah atau apa, bagaimana itu? Sudah dikupas, jadi putihnya itu yang di dalam singkongnya sudah dikupas, lalu kita press, disedot supaya tidak rusak, tidak ada udara di dalam. Jadi nanti pengirimannya pakai kontainer yang pakai pendingin. Jadi frozen dikirimnya ke Belanda. Ya, Belanda khusus satu negara tujuan di Top J. Itu salah satu. US juga permintaannya lumayan.
Belanda. Tapi kenapa kalau misalnya ada dua alternatif wilayah dan salah satunya Eropa, kalau bisa Eropa dulu karena lumayan juga selisih ininya kan euronya. Ya betul. Berarti yang tadi Om Halid bilang tadi untuk potensi dari data dari BPS tadi memang daerah utara yang khususnya daerah ke atas ini Jeneponto dan sekitarnya itu memang Bantai yang ini ya Om, yang memang yang top di situ nomor 1 ya atau gimana? Tidak tadi itu cuma contoh saja. Saya belum beda ini Oh, dari data BPS terkait singkong. iya. Lempar saja Iya, ke teman-teman ini pesannya itu jangan berebut yang sudah ramai. Ini ada nih yang barang-barang boleh dibilang jarang yang lirik, pemainnya sedikit tapi marginnya lumayan. Misalnya kita kerja kayak daun kelapa, ada daun pisang yang harganya sampai ratusan ribu, 4 lembar. Lumayan itu. Inilah dulu yang mudah, yang banyak kita temukan di petani. Daripada mereka jual ke pasar, jumlahnya banyak. Ini barang gampang tumbuh, tidak terlalu ribet. Jadi kalau permintaan banyak, mereka bisa beralih karakter. Saya temui beberapa petani-petani itu, dia tergantung demand. Jadi kalau permintaan ini yang banyak, dia pindah tanam itu. Jadi kalau misalnya ada yang sudah tanam sedikit di wilayah itu ubi, singkong, kita beli, mereka yang lain itu nanti tanam juga. Jadi kalau ada satu wilayah yang kita ser-ser itu bisa produksi banyak, lahannya luas, tidak ada ditanami kayak misalnya kalau di Mateng kan perkebunan sawit, jadi agak susah. Kalau di tempat lain itu kebunnya kebun campur-campur, kita minta banyak, gampang itu dia tanam. Itu bisa lumayan produksinya nanti. Oh iya betul Om, karena 3 hari yang lalu kan saya berkunjung ke salah satu keluarga. Kebetulan dia punya lahan, saya sempat obrolin yang begini toh, yang teres singkong, dia tertarik. Makanya dia punya lahan ada di Sengkang itu, di Wajo, di daerah ada masuk di kampung itu, dia mau rencana begitu tanami. Kalau memang potensinya cukup besar toh. Iya boleh. Nah, cuman kalau begitu itu kita harus prepare karena kapan kita ke bawah itu ke masyarakat langsung dia tembak harga. Nah, hati-hati kita. Oh, begitu deh. Kita pasti pertanyaan berapa kita mau belikan itu? Nah, ya betul, pasti betul. Ya kita harus sudah punya senjata sebelumnya. Jadi kita survei harga dulu. Ada beberapa cara survei, mungkin teman-teman juga sudah pelajari. Bisa lewat Alibaba, kita lihat berapa pasaran di sana, terendah, sama ambil di tengah-tengah. Itulah harga pasaran. Nanti mungkin ada ketika ketemu satu buyer, nanti ketemu harganya itu harga fixnya. Kita sudah yang penting sudah ada bayangan. Kalau ada satu buyer kita dia tanya harga kita tembak, dia pasti nego. Nah dari negonya dia itu biasanya itu sekitar 10% di atasnya itu harga pasar. 10-20% itu harga pasar. Jadi dari situ kita sudah bisa ambil harga untuk kita jual keluar, kita potong biaya forwarder, sisanya itu sehingga biaya pembelian bahan baku sama kita punya margin. Oh iya. Kalau sudah ada itu kita sudah bisa ke masyarakat. Nah ada yang kedua lagi yang lebih mudah cara teknik dapatkan buyer juga sekalian, buyer dan harga pasaran. Tinggal kita gunakan ya Facebook, kita masuk di grup-grup jual beli singkong Indonesia, jual beli singkong Sumatera, jual beli masuk di situ, nanti di situ terlempar harga pasar. Di Sumatera buka harga berapa, di ini daerah lain buka harga berapa. Nah, nanti di situ biasanya banyak buyer tersembunyi dari luar yang jarang komen, tapi tiba-tiba kasih DM kalau ada yang punya produk begitu dia itu.
Nah, nanti di situ kita bisa lihat harganya berapa di pasaran lokal di Indonesia. Itu sudah ada gambaran dari kita hantam dulu di bawahnya sekitar 30%. Karena kalau di masyarakat sudah langsung harga pasaran kita kasih, nanti susah. Karena nanti suatu saat dia minta tambah harganya. Jadi kita mulai dari harga rendah dulu. Oh iya iya. Nah, nanti pasti juga naik juga nanti minta, waduh, ini susah ini, tanah ini agak kering ini bisa naik-naik mungkin 200 rupiah begitu nanti dia itu petani kreatornya. Jadi kita dari bawah dulu. Nah, Iya. paling Harga begitu. betul. Hmm. Karena kalau kita ke petani terus ditanya harga, kita masih tidak langsung jawab, mereka berpikir, wah jangan-jangan kayak pemerintah dulu ini, kita disuruh tanam jarak, giliran sudah tumbuh kita punya jarak, tidak ada yang beli. Ya, iya betul betul. Nanti dibilang kayak penipuan lagi kalau Ya, begini. betul. Iya, iya. Trik-trik Iya, itu ya. sebenarnya memang kalau singkong ini memang tumbuhan yang di apa sembarang ditumbuh. Sembarang tumbuh boleh dibilang Iya, betul. lihat juga ada. Cuman ya untuk lebih mempermudah kita, kita cari wilayah yang agak subur-subur kalau mereka menanam baru. Dan kan tidak terlalu lama kalau singkong juga kayaknya bisa kita panen. Jadi bisa diperhitungkan untuk pengiriman berikutnya. Yang jelas bisa mengirim dulu pertama. Yang lain barangkali ada yang mau tambah. Yang lain, siapa tahu ada mau gabung-gabung singkong dari daerahnya, bisa satu kontainer. Yang penting tahu jalurnya dulu, nanti bisa kerja sendiri. Luar kan ya, Om? Di Jakarta, masih di Jakarta? Iya, kemarin nih saya masih urus dokumennya kemarin yang baru dikirim ke India. Ini sudah selesai ini. Kapan ke Makassar? Mau balik lagi. Tanggal 8 saya harus ada di Sulbar karena ada undangan dari Pemprov di sana. Ada acara meeting investor apakah itu. Jadi bicara tentang ini potensi ekspor untuk anak-anak muda di sana. Siap. Jadi sebelum itu mungkin sudah di Makassar. Halo, Kanda. Halo. Siap, Kanda. Iya, saya dari Sulbar, Kanda. Sulbar di mana, Kanda? Di Mamuju. Kalau saya ini artinya baru mau juga belajar juga kemarin. Siap. Baru-baru cari potensi juga Sulbar. Masih bingung. Kalau misalkan ada di Mamuju, siapa tahu bisa ketemu, Kanda. Oh iya, siap. Oh iya, nanti itu di Mamuju acaranya tanggal 8 sampai tanggal 10 kalau tidak salah. Ya, karena kan kemarin juga saya teman tapi masih dia itu kata PT Timur Mushroom Jamur Tiram. Cuma saya bilang sudah agak ribet juga saya lihat anunya. Cuma ya ini saya masih mau mungkin diskusi sama kita, siapa tahu bisa sedikit saya kasih ilmu juga. Iya. Jamur. Jadi ya ada PT Timur Rampolwali. Rampolwali itu dia jamur. PT Timur Mushroom. Itu kan kemarin saya lihat potensinya, cuma mungkin agak ribet kalau jamur karena kan berapa hari itu karena harus di olahannya juga. Kalau awal-awal ini cari yang dulu, yang simpel-simpel bahannya. Iya, ini mungkin saya artinya kalau singkong di sini kayak kalau saya belum saya lihat semua potensinya di Sulbar, Kanda. Karena saya lihat di Sulbar itu rata-rata kelapa turunannya. Kalau di Mateng itu sawit. Karena kan saya sempat sampai ke Mateng itu. Kalau ke Mateng itu lebih darah ke sawit sama ke udang paname sama jeruk. Jeruk itu ya. Nah, itu yang saya belum tahu kira-kira potensi. Kan kalau kelapa itu kalau di Polman itu saya lihat ada berapa perusahaan briket, cuma rata-rata untuk produksi itu banyak yang gulung tikar katanya. Nah, ini saya masih bingung juga, Kanda. Iya. Ini saya artinya siapa tahu bisa nanti sharing-sharing, Kanda. Saya artinya saya siap ke siapa tahu bisa ketemu nanti. Siap, nanti kontak-kontak Anda. Sebenarnya banyak. Siap. Kalau di
kayak di sawit dan turunannya itu banyak sekali limbah itu bisa yang dibutuhkan itu cangkang sawit itu di Jepang dibutuhkan itu sampai puluhan ribu ton. Jadi Ya, mereka cuma masalah produk knowledge-nya juga ini kan dah terkait produk-produk yang di ya betul. standarisasinya kayak bagaimana. Nah itu. Jadi Jadi apa di betul. kan saya sekarang kan dah mungkin Anto artinya sudah 1 tahun lebih ini saya artinya belajar terkait ekspor, cuma masih bingung karena konsultan juga sekalian di sini, jadi artinya masih belum bisa terlalu fokus ke ekspornya. Nah, ini saya karena sendiri juga karena artinya kalau saya lihat kemarin potensi ekspor itu ya memang harus artinya berani juga sama kayak kita bilang tadi harus fokus satu produk dulu, jangan terpecah terkait produk lain. Nah, itu yang masalahnya sekarang karena sendiri juga di sini nggak ada teman, saya sudah sharing ke teman-teman untuk gabung, lebih cenderung ke itu rata-rata konsultan kontraktor di sini. Itu aja sih. Oh iya, betul. Makanya kita kepikiran kemarin bikin wadah kumpul-kumpul begini karena lumayan kalau kita cari informasi sendiri. Kalau ada teman-teman begini kan enak. Siapa tahu ada yang bisa join di tempat lain juga saya lihat begitu. Jadi mereka mulai dari berlima dulu. Nanti pas berhasil, ya proyeknya ini tetap jalan. Masing-masing bikin sendiri lagi. Karena yang pertama yang kita tidak tahu itu jalurnya. Kita tahu memang ada forwarder, tapi kita tidak tahu jalurnya ke forwarder bagaimana. Ya, itu juga mungkin kendala aja kan. Iya, terus nanti itu ini tidak ini maksudnya yang kita kerja ini bukan kayak kita jual satu baju di Instagram laku. Ya, baru ini laku sudah barang besar ini, maksudnya barang besar ini kontainer dan kita bawa selain nama daerah ini nama negara. Jadi luar biasa kita punya ini. Makanya kita harus join. Saya kemarin juga susah awal-awalnya otodidak. Ampun juga saya. Jadi saya cari di grup-grup itu komunikasi dengan mereka, menimba ilmu di situ. Karena kita sudah bicara masalah produk knowledge tadi itu. Jadi benar juga tadi karena yang kenapa tadi kita harus konsisten di satu komoditas sampai dia goal dulu, karena waktu untuk mengenal produk itu menyita. Memang sederhana kadang kita lihat itu lidi, tapi tipe-tipenya banyak dan itu kadang yang tidak kita sangka itu ditanyain sama buyer. Jadi kadang kapan kita ada jeda waktu untuk menjawab itu, buyer sudah orang berpengalaman, dia sudah tahu ini, oh ini orang baru ini. Ini belum bisa jadi bisa jadi saya kadang ketemu buyer cuma 2-3 kali komunikasi WA sudah tidak ada lanjutan. Pas saya review saya lihat oh ada pertanyaannya saya tidak jawab secara detail. Jadi begitu juga cara kita nanti menilai karena banyak juga calo-calo itu. Dan kalau saya tidak bilang trader itu bukan bayar langsung itu tidak bagus. Selama angkanya masuk tidak apa-apa. Kita ini cuman yang kita takutkan kalau dia pemain yang tanda kutip yang bisa bahaya di sisi kita. Tapi kalau selama kita masih main TT dan scanning BL rasanya aman. Karena kalau kita main tidak main tidak safe di BL itu rawan di kitanya. Oh, iya. Jadi tanggal berapa Kanda di Sulbar di Mamuju? Sebelum tanggal 8 kayaknya Kanda ada di Mamuju. Oh, iya. Bisa mungkin dikontak Kanda, saya artinya kontaknya siapa tahu bisa kita sharing. Karena kemarin juga saya sharing kebetulan orang Pemprov juga, tapi dari orang dinas, orang penis di sana. Saya punya katanya dia tertarik di ekspor. Jadi saya mungkin sekarang ini baru berdua. Saya artinya karena kan kita biasa kalau cerita-cerita begini kan biasa masalah-masalah kecil bisa langsung keluar tiba-tiba bisa siapa tahu ada solusi.
Oh, oke. Siap Kanda. Artinya saya tunggu di Mamuju. Saya siap, orang Mamuju siap. Boleh Kanda. Siap. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanda Nakib. Siapa ini nama pemateri Kanda Icang? Yang Indra siapa? Indra Consulting. Indra, ya HSC. Bagaimana nunya bisa ditulis dulu di chat, kolom chat dulu Tom. Indra Sui. Ini ya, ini yang rekomendasi ya, saya rekomendasi. Tapi banyak yang lain juga pelatihan ekspor. Ini kita bisa langsung dibimbing sampai pengiriman. Tapi Kanda saya dulu keluar. Saya Siap. ada kegiatan. Oke. Siap. Ditunggu. Siap Kanda. Saya nanti berkabar. Siap. Terima kasih. Siap, ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, teman-teman yang lain, bagaimana? Ada yang mau di-share nih di halal nih? Tadi saya punya ini ya. Kanda Fitri tadi ya, saya punya ini ya. Forwarder ya. Iya. Oh, siap. Yang lain, teman-teman? Ada juga itu Om, saya lihat yang saya suka ikuti tuh yang apa? Yang Ibu Dewi ya, yang bulu mata ya, yang sportir itu ya. Oh, Yang di iya itu juga banyak. kan biasa sering ada kan pelatihan, cuman kalau di daerah Sulawesi Makassar belum pernah dia kunjung. Rata-rata di Jogja, di Iya. daerah-daerah Jawa. Saya suka lihat itu dia materi-materinya di YouTube, di mana di Instagramnya. Yang Oh, Ibu Dewi yang itu yang kirim apa ekspor bulu mata palsu itu yang di kampung-kampung itu yang dia bikin anunya ada workshopnya. banyak itu. Ada Mas Dab juga, bagus juga video-videonya itu. Bisa kita ikuti juga. Dia juga itu di YouTube. Masalah ekspor, Mas Dab bisa dicari. Banyak. Kenapa bermunculan? Karena berbeda pada saat kita sudah masuk. Jadi pada saat sebelumnya itu kita pikir ini perusahaan-perusahaan besar yang bisa ekspor karena jualan di pasar saja luar biasa setengah mati, apalagi ini mau kirim ke luar negeri barang. Nah ternyata pada saat kita masuk ke dalam, ya boleh dibilang sangat mudah sebenarnya. Nah tapi proses ke sana itu, lumayan sekolahnya di situ sebenarnya. Pada saat kita mulai jalan, mulai ke petani, nah di situ sudah mulai perjuangannya. Nah di situ sekolah sebenarnya. Jadi pada saat kita sekolah itu ya kita butuh materi-materi dan dari pelatihan-pelatihan tadi untuk mempermudah kita sampai bisa goal. Dan pada saat sudah pertama kali mengirim itu, insya Allah berikutnya akan lebih mudah, baik dari sisi buyer permintaan maupun kita sudah menguasai teknik untuk mendapatkan buyer lain. Tinggal supply barangnya. Nanti saya bisa pastikan teman-teman ini sudah banyak terbang-terbang nanti mencari supply. Kalau di sini kurang, pasti ke daerah lain, ke daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan mencari supply karena lumayan marginnya lah buat kita untuk buat hasil dari ekspor ini. Dan permintaannya memang luar biasa di luar. Satu negara itu pada saat kita komunikasi dengan buyer, pertanyaannya apa ada buyer lain yang sudah menghubungi dari negara ini? Dia bilang gitu. Karena mereka berebutan juga ternyata, berebutan mencari eksportir. Jadi selama ada satu pegangan supply, satu komoditas yang kita mau dalami, kuasai produk knowledge-nya dan barangnya bisa banyak, nanti buyer pasti insya Allah dapat. Tinggal pastikan dulu barangnya ready. Karena banyak yang begitu, buyer sudah menunggu, sudah oke, baru cari barang baku. Nah ini yang banyak merusak nama kita. Kemarin saya pada saat sudah mau membayar DP,
tiba-tiba hilang kontak selama beberapa hari. Nah, setelah saya coba komunikasikan lagi, saya sudah ini kan sudah 25 ton ini barang. Tiba-tiba perjanjian untuk pembayaran DP-nya ini karena bayar yang lama di awal itu tidak jadi, tiba-tiba cancel di tengah jalan, saya cari yang baru, komunikasi, makanya terlambat mau bayar DP, tiba-tiba hilang dia. Sekitar beberapa hari itu dia hubungi, saya bilang saya cari yang lain lagi, ini butuh kena saya ini karena investasi lumayan juga di bahan baku kan. Setelah itu baru dia yang hubungi, dia bilang minta maaf ini ya, saya dengar di Sulawesi itu banyak fraud katanya, ada eksportir yang tidak maksudnya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik begitu, dan dia sudah terkenal di importir di negara tujuan, jadi rata-rata importir itu udah tahu. Jadi ada yang bilang, saya tidak tahu ini benar apa salah, yang jelas itu berpengaruh ke kita, tiba-tiba dia tidak mau DP, dari awalnya 30% turun jadi 10% itu, karena dia khawatir jangan sampai sama juga, dia tiba-tiba generalisasi satu eksportir ini, yang eksportir lain sama karakternya. Saya bilang, wah tidak bisa begitu, maksudnya apa, ini sama, boleh dibilang oknum lah, belum tentu eksportir lain seperti itu. Dan itu yang menjadi alasan juga, yang jadi penguat juga buat saya buktikan bahwa eksportir lain belum tentu fraud. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita berhasil mengirim, barang sudah diterima, dan mereka malah minta tambahan lagi. Jadi saya sudah merasa ini juga bersihkan, bahwa kita sudah berhasil membersihkan nama eksportir. Jadi kita di blacklist itu. Pokoknya yang keluar dari Makassar, kan Sulawesi pasti kalau bukan dari Sulawesi Utara, dari Toli-Toli ke Surabaya, maka pasti kita lewat Makassar. Pernah Palu, kalau kita lewat Palu mengirim ke Jakarta itu kosnya lebih tinggi, jadi mending lewat darat ke Makassar baru lewat laut ke Tanjung Priuk, FOB. Nah, dia itu kalau semua yang keluar dari Makassar itu semua fraud. Dia kirim kontainer kurang, tidak penuh. Jadi alasannya banyak, ada yang kontainer jatuh di sawah, ada yang sudah banyak alasannya. Nah, itu yang butuh perhatian. Saya lihat, saya pelajari, saya temukan masalahnya itu di supply. Jadi dia cari bayar dulu, baru cari barang. Nah, pada saat bayar sudah percaya, DP-nya sudah tidak tanggung-tanggung, bingung dia cari barang di mana. Nah, akhirnya bermasalah. Sudah di deadline, dikasih tanggal, karena kalau TT itu, kalau sudah mengirim itu kan sudah ada tanggal harus dikirim kapan. Nah, jadi buyer sudah sewa tempat untuk kontainernya itu, kontainernya tidak sampai. Nah, jadi mereka pada takut DP kemarin. Nah, itu yang jadi saya pesan juga kemarin ke teman-teman di Bea Cukai, kalau bisa sama Pemprov, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kalau bisa teman-teman eksportir itu didampingi, saya bilang begitu Pak, dan dipastikan bahwa mereka ini membawa nama daerah, jangan sampai cacat kita punya nama daerah, kasihan teman-teman yang lain yang mau menjadi eksportir juga akan susah dapat buyer. Tapi alhamdulillah sudah clear semua, sudah aman, buyer juga sudah mulai percaya. Malah kemarin ada beberapa orang, ada satu juga dari Pakistan mau buka gudang, saya bilang terbuka lebih banyak yang masuk ke Sulawesi, itu lebih terbangun masyarakat di Sulawesi, petani-petani banyak bisa terbantu. Jadi kita ini termasuk pionir, kapan kita sudah bisa membuka, orang-orang pada masuk ke sini nanti ke Sulawesi, karena sudah penuh kayak di Sumatera itu sudah
hektik di sana. Mereka mencari daerah dari luar. Kenapa mereka tertarik di Sulawesi? Dan komoditasnya juga di Sulawesi banyak, tinggal kita olah. Nah, tinggal caranya ini, kenapa kita gabung, kita buat halal bihalal ini, biar teman-teman yang mentok tidak berhenti. Ketemu dengan teman yang lain sudah mengalami, jalan lagi. Karena kadang itu kalau sudah mentok, ya ditinggalkan, didiamkan, jadi tidak jadi eksportir. Nah, ini yang kita mau sama-sama hidupkan kembali teman-teman. Jadi, ayo jalan lagi, minimal 1 kontainer kita mau rame-rame atau sendiri-sendiri, yang jelas ada 1 kontainer dulu dikirim, berikutnya akan jalan sendiri itu. Tinggal kita ulangi metode yang kita gunakan. Nah, hambatan pasti ada ya, begini kita selesaikan dengan diskusi begini teman-teman yang sudah alami sebelumnya, bisa sharing-sharing, karena toh mereka sudah berhasil, terbukti juga bisa berhasil, teman-teman juga bisa berhasil. Masih ada lagi ya yang lain, teman-teman yang lain? Jadi kayaknya satu yang real yang kita bisa kelola ini, yang nyata ini kayaknya singkong ini mau dikelola rame-rame. Silakan nanti bentuk kelompoknya, siapa yang PIC-nya bisa berjalan sambil yang lain juga jalan, komoditas yang lain juga jalan. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah punya komoditas belum dapat bayar, atau tapi rata-rata masih mencari komoditi ini? Iya, mungkin ini Om, bagus kalau memang kita fokuskan satu, kita kerja bareng-bareng, Mendik. Nah, bisa juga Karena itu. terus terang juga, saya juga sebenarnya orang kantoran juga, cuma memang karena saya bilang lebih besar gajinya ini kayaknya eksportir daripada kantoran. Makanya saya bilang, tiap malam kita keliling sampai di sini cari yang yang di daerah Goa itu kan ada biasa tengah malam itu dia tumpah di situ komoditi-komoditi yang kayak sayur ubi yang saya lihat lebih banyak. Cuman memang kuantitinya memang agak terbatas karena daerah-daerah tertentu saya lihat yang ini yang tanam, maksudnya yang fokus di situ yang daerah-daerah Takalar kalau tidak salah. Yang saya tanya itu saya sempat ke sopirnya. Makanya makanya saya bilang kalau memang singkong ya itu saja kita fokus ke singkong biar kita kolaborasi semua ini. Ya, Ya. itu bisa. Ya. Kalau Takalar bisa Sabtu Minggu. Cek lokasi. Nah, kebetulan iya karena saya dengar di situ tadi saya ketemu dengan salah satu pegawai PU di Takalar, dia bilang di situ memang daerahnya Takalar itu dengan itu Jeneponto kalau tidak salah, cuman kayaknya ada itu yang saya tanya, ada kayaknya pabrik tapioka di sana kah? Apakah? Tapioka apa? Ada Adakah? saya kurang ini juga kalau di tapiokanya. Tapi itu bagus itu. Kalau misalnya ada pabrik di situ berarti supply banyak. Tinggal harga saja. Kalau kita hanya di atas pabrik sedikit, petani pindah. Boleh iya. Nanti saya coba survei lagi Om nah. Ya, malah bagus Biar itu saya ini. Bagus kebetulan itu saya orang dari situ juga, orang dari Goa tuh, dari Goa Takalar, saya bisa masuk di situ wilayahku, insya Allah. Iya, bagus itu ada pabrik berarti supply banyak di sana itu. Cuma saya belum cek Om, nanti saya pastikan lagi karena saya cuma dengar informasi tadi, apakah ada betul, kalau ada betul lebih bagus, kalau memang kondisinya begitu ya kita bisa lebih ini lagi, kalau ada pabriknya. Siap. Iya, betul. Iya, siap. Oke Om. Oke Kanda. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah ada yang ketemu komoditi tapi nyangkut kendalanya di Palu itu, yang di Palu kayaknya banyak itu Om. Coba yang Palu ada yang bisa kasih informasi. Kanda topik tadi di Palu ya? Ada tadi dari Palu? Nah, waktu bulan lalu saya ke Palu memang banyak saya lihat di sana, cuman saya takut masuk di daerah-daerah yang bekas gempa, jadi saya tidak bisa survei masuk ke dalam. Iya, tanggal 5 saya ke sana tempo hari, 5 Maret sebelum itu. Banyak bagus, cuman kalau ada orang asli Palu di sini yang tahu kondisinya lebih bagus lagi.
Iya, bisa itu bisa. Bisa yang jelas kalau sudah ada yang menanam itu permintaan ada, yang lain ikut menanam itu. Selama harganya enak di sisi petani juga. Kita ya marginnya tipis tapi kontinya lebih bagus dibanding sekali banyak, tapi bingung lagi nanti mau ambil suplai dari mana, mau jual kemana. Tabe, Siap, ini masih ada 3 singkong. Iya, singkong bagaimana? Ini singkong ubi kayu atau bagaimana? ubi kayu, Ubi. Oh, ubi kayu. Jadi mentah, yang mentah tuh sudah dikupas. sudah dikelola. Jadi tinggal Oh, dikupas kulitnya, dibersihkan, biar dalam bentuk panjang. masih bahan baku. Bahan apa? Singkong mentah. Oke. Iya. Singkong mentah tinggal di Terus vakum. speknya bagaimana? Kalau speknya itu saya belum terlalu detail masuk di ininya standarnya, tapi saya perhatikan itu masih tidak terlalu ini, yang penting bersih, dia punya ubi putih. Maksudnya kadar air atau packingnya bagaimana? Harus divakum. Divakum. Nah, jadi dia divakum, nanti kita pakai kontainer yang river. Kalau divakum itu kira-kira tahan berapa lama itu? Karena kan ini masih mentah, berarti masih ada kadar air dan sebagainya kan, masih tinggi ki airnya pasti itu. Iya, nanti kita kalau makanya kemarin saya lempar ke teman-teman menunggu respon. Kalau memang responnya banyak yang ini, kita dalami ini komoditas, karena pemainnya sedikit ini, suplainya banyak. Kalau untuk pinrang ya jarang kisingkong di sini karena di sini tuh kebanyakan jagung sama padi. Oh, tidak ada masalah. Bisa dari tempat kalau lain. kalau untuk singkong begitu tuh sampingan ji begitu. Kalau untuk yang prioritas untuk tanam singkong belum terlalu ini kalau pinrang. Kalau jagung sama ini. Jagung sama padi kalau di sini. Padi ya. Saya sebenarnya asli Parepare, cuma di sana kan tidak ada komunitas, jadi saya ke Mateng. Cakar banget, cakar. Cakar juga sudah dilarang di sana, jadi dilarang. Semua labelnya, hilang ini potensi lagi. Aduh, oke, teman-teman, ini tinggal berapa menit lagi nih, habis kita punya sesi. Alhamdulillah, kita sudah kumpul-kumpul, mudah-mudahan ada yang bisa di-follow up jadi kenyataan ini. Terima kasih waktunya teman-teman, minal aidin wal faizin, tetap saling komunikasi, di grup juga saling kontak, bisa japri-japri, jadi usahakan kita bisa ekspor, karena saya yang dari nol tidak tahu apa-apa, kita juga bisa ekspor. Teman-teman juga ada yang lebih ini, startingnya dia bisa ekspor, ada yang umurnya masih 19 tahun, 5 kontainer sudah dikirim. Nah, kita ini mungkin masih punya teman, masih punya tempat komunikasi, harusnya kita bisa juga mengekspor.